Mas sore Pak. Sore Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Iya. Bapak siapa? Dengan Novi Pak. Oke, Bapak Novi. Iya. Umur berapa? Saya sekarang umur 25 Pak. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi kita bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini Engkau telah membuat kami berdua di sini untuk membahas sama-sama yang akan kami hadapi. Kiranya Roh Kudus selalu ada di tempat ini supaya Engkau selalu memimpin kami di dalam apa yang akan kami sampaikan bersama. Doa ini kami aturkan kepadamu dalam pengantaran Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan siapa Pak tadi? Tadi sendiri Pak. Sendiri. Iya. Oke. Saya sudah melihat, saya sudah melihat kemarin apa yang Bapak temukan. Mungkin Bapak sekarang sedang dulu apa yang ingin Bapak konsulkan dengan saya. Ya, baik Pak. Jadi begini Pak, saya ini kan memiliki pacar. Saya itu ingin menikah dengan dia. Namun permasalahannya begini Pak, kami berdua itu beda agama. Namun terus saya ini pengen sekali nikah dengan dia, tapi kami beda agama dan saya takut Pak kalau sampai saya keluar dari agama. Gitu Pak. Oke. Nah, agak masalah orang muda ya. Iya. Mas Novi ini sudah berapa tahun pacaran dengan? Saya sudah berjalan 3 tahun Pak. 3 tahun. Iya. Pacarnya apakah lebih tua atau lebih muda? Kurang lebih seumuran Pak. Seumuran, oke. Terkait permasalahan ini kan Mas Novi ini sudah berpacaran, juga usianya sudah matang untuk menikah, namun masalahnya adalah beda agama. Iya. Mungkin saya bertanya dulu terkait keluarga. Dan dari keluarganya Mas Novi ini bagaimana? Mendukung hubungan Mas Novi dengan ini atau bagaimana? Nah itu dia Pak, masalahnya juga untuk keluarga saya itu menyetujui saya berpacaran sama dia. Namun pada saat saya menyampaikan bahwa dia itu beda agama, langsung respon dari keluarga itu tidak senang karena yang pertama beda agama. Gitu Pak. Kalau dari keluarga cewek bagaimana? Untuk keluarga cewek juga sama Pak. Iya. Jadi pada intinya adalah Mas Novi tetap ingin mempertahankan agama dan misi cewek juga ingin mempertahankan Iya. agama. Gitu ya. Iya Pak. Kami berdua sama-sama ingin mempertahankan agama kami, tapi di satu posisi kami juga tidak mau sampai kehilangan. Oke. Begini Mas Novi. Dalam gereja Katolik udah ada yang namanya dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan beda agama. Contoh Mas Novi dari Katolik, yang si cewek dari Islam atau mungkin dari lain bisa menikah. Namun juga tergantung cewek mau ikut Katolik atau tidak. Tapi jika kasusnya seperti ini, berarti kan cewek tetap di dalam agamanya itu. Nah, namun gereja Katolik juga bisa mendispensasi dengan adanya pemberkatan pernikahan. Jadi ada perbedaan sakramen pernikahan dan pemberkatan pernikahan. Tapi dengan kasus seperti ini, gereja Katolik terbuka untuk menerima umatnya atau menerima kita sebagai umat Allah untuk menikah. Nah, jadi gereja Katolik sekarang sudah memberikan kelonggaran. Dan di dalam masa ini Mas Novi dan si calonnya tetap ikut yang namanya pembukaan pernikahan. Nah, mungkin kalau seperti itu kan Mas Novi kan tetap ikut Katolik. Bagaimana jika ceweknya itu pemberkatannya sangat Katolik? Apakah cewek juga mau? Untuk ceweknya mau Pak, cuma orang tuanya yang tidak mau. Orang tuanya tidak. Iya, dari keluarga ceweknya itu tidak mempersetujui kalau cewek saya itu mengikuti agama saya. Oke. Kalau
kasus seperti ini berarti silakan Mas Nofri bersama ceweknya berkumpul bersama untuk membicarakan ini. Kalau emang si cewek teguh di dalam agamanya, gak apa-apa. Mas Nofri teguh di agama itu gak apa-apa. Tapi tetap bisa berlangsungnya pernikahan dengan keberkatan. Asalkan ada beberapa yang belum diketahui, yaitu pertama ada pembekalan bagi calon menikah, kemudian ada janji. Jadi nanti Mas Nofri dan si cewek calonnya dikawinkan seorang buah hati, dia harus bicara nanti seperti itu. Tapi dalam keluarga Mas Nofri tetap berbeda. Jadi Mas Nofri Katolik, si cewek beda agama nggak apa-apa. Jadi kasusnya Mas tetap Katolik, si cewek tetap dalam agamanya bisa menikah, tapi hanya harus dalam agama Katolik. Nah, keluarganya tetap Islam atau Islam dan calon Mas Nofri tetap bisa nggak apa-apa. Gitu. Jadi bisa ya Pak? Bisa. Nah, kan tadi kan keluarganya cewek kan juga sulit juga toh ya, untuk pindah, nggak apa-apa. Kalau yang maksudnya seperti ini, ya silakan dilanjut. Yang penting jangan sampai Mas Nofri juga kehilangan. Terlebih yang Mas Nofri adalah seorang Katolik, nanti menerima pemberkatan perkawinan, Mas Nofri bisa memimpin keluarga, terlebih bisa memimpin anaknya. Jadi sekarang silakan, solusinya adalah silakan dikomunikasikan dengan dua keluarga ini, karena kalau masalah pernikahan juga Mas Nofri sudah menjalin hubungan lama, sudah cocok, sudah muncul rasa, keluarga semua sudah setuju, namun masalahnya adalah perbedaan. Nah, bisa Mas Nofri bisa menyelesaikan dengan melakukan pembelajaran pernikahan, kemudian menerima pernikahan begitu. Baik Pak, nanti saya coba kumpulkan keluarga saya, orang tua saya dan orang tua cewek saya untuk membahas kembali soal pernikahan ini Pak. Oke, baik Pak. Baik, nanti kalau ada apa-apa silakan bertanya lagi sama saya. Baik Pak, Bisa konsultasi, nanti saya bantu untuk ngomong ke pastor lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, mungkin ini lagi ya. Nanti kalau ada tidak lanjut silakan hubungi saya. Baik Pak, Kita tutup dengan doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Tuhan kami pada malam hari ini. Semoga akan bahas permasalahan dari saudara Nofri yang sedang bimbang dalam kehidupannya. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu tercurah dalam pikiran dan hati Mas Nofri, supaya Mas Nofri bisa menyelesaikan masalah ini, terlebih untuk membangun keluarga kudus di keluarganya. Semua doa ini kami tujukan kepadamu dengan barang Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasan dan masukan. Sama-sama. Nanti kalau sudah ketemu solusinya, mungkin bisa datang lagi bersama caranya supaya kita. Oh iya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, mari. Selamat sore Pak Med dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefanius Krismas Wijahyo dengan NPM 233214. Dan saya Rensis Novianto dengan NPM 233204. Ya, jadi pada tugas kali ini kami harus untuk menjadi seorang konselor dan konseling. Jadi kasus yang akan kami angkat yaitu adalah seorang pemuda yang ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius namun terhalang dengan beda agama. Nah, di sini saya sebagai konselor akan mulai menasihati dan mulai memberikan solusi terkait masalah yang terjadi. Metode yang kami pakai yaitu metode humanistik. Nah, ketika kami sudah melakukan percakapan dan komunikasi, kami melakukan solusi bahwa masalah ini adalah dalam dari dua pihak pasangan ini, dan dia akan menyelesaikan di dalam sesuai kekeluargaan karena juga terkait dengan keluarga yang dari si cowok dan cewek. Sekian solusi dari kami. Terima kasih.